Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa LPL 2021 akan menyajikan video praktek orientasi mobilitas. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah orientasi mobilitas dengan dosen pengampu Marja MPD. Selamat menyaksikan. Teknik pendamping awas. Yang pertama, teknik membuat kontak, menerima atau menolak ajakan. Teknik menerima ajakan. Pendamping menyapa dan menyentuh punggung tangannya ke tunanetra, lalu menawarkan atau mengajak ke tempat yang akan dituju. Jika menerima ajakan, tunanetra menelusuri lengan pendamping awas. Tunanetra berposisi setengah langkah di belakang pendamping awas dengan bahu sejajar di belakang bahu pendamping awas pada saat berjalan. Teknik menolak ajakan. Pendamping awas menawarkan diri untuk membantu dengan menyentuh punggung tangannya tunanetra. Namun, karena tunanetra sudah dapat berjalan mandiri, kemudian tunanetra menolak ajakan pendamping awas dengan sopan. Yang kedua, teknik berbalik arah. Ketika berjalan, pendamping awas berhenti sejenak, kemudian berputar 45 derajat, mengarahkan tangannya yang bebas ke tangan tunanetra untuk memegang tangan tersebut. Lalu kembali berpegangan, membentuk siku 90 derajat untuk melanjutkan perjalanan. 3. Teknik pindah pegangan. Ketika berjalan, pendamping awas berhenti sejenak, kemudian tunanetra melepas pegangannya dan menggeser ke arah sisi lain pendamping dengan menelusuri punggung pendamping, menemukan lengan, memegang sikunya dan berpindah pegangan lalu kembali berjalan. 4. Teknik melewati jalan sempit. Ada dua teknik dalam melewati jalan sempit. Teknik yang pertama adalah pada posisi berjalan dengan pendamping awas, pendamping meletakkan tangan yang dipegang tunanetra ke belakang punggungnya. Tunanetra merespon dengan meluruskan lengannya sehingga posisi berada di belakang pendamping dengan jarak 1 langkah penuh. Teknik yang kedua adalah dalam berjalan dengan pendamping awas, selain tangan pendamping diletakkan ke punggung tangan, dapat juga dimodifikasi dengan teknik tunanetra memegang bahu ataupun pundak pendamping. Hal ini disesuaikan dengan tinggi yang sepadan antara pendamping dan tunanetra. 5. Teknik naik tangga. Ketika mendekati tangga, kaki pendamping awas menyentuh pinggir tangan dan berhenti dengan posisi tunanetra berada setengah langkah di belakang pendamping, lalu mengarahkan tunanetra untuk memegang pegangan tangga dan posisi pendamping awas berada 1 tangga di depan tunanetra. Setelah berada di puncak tangga, maka pendamping berhenti sejenak dan mengatakan bahwa tangga sudah habis. Teknik menuruni tangga. Pendamping mengarahkan tangan tunanetra pada pegangan tangga dan melangkahkan kaki menuruni tangga dengan posisi tunanetra 1 tangga di belakang pendamping. Hingga di bawah tangga, pendamping berhenti sejenak dan posisi tunanetra sama, kemudian melanjutkan perjalanan. 6. Teknik melewati pintu. Pada posisi di depan pintu, pendamping dan tunanetra berhenti sejenak. Pendamping menjelaskan ke arah mana pintu dibuka, kemudian tangan pendamping ke arah pintu, dan tangan tunanetra mengedepankan tangan bebasnya untuk mencari pegangan pintu yang sedang dipegang pendamping.
Lalu, sambil bergerak maju, pendamping melepaskan tangannya dari pegangan pintu. Selanjutnya, tunanetra membuka dan mendorong pintu, serta menutupnya dengan pelan dan tidak berbunyi. Lalu, melanjutkan perjalanan. 7. Teknik duduk di kursi. Pendamping membawa tunanetra mendekati kursi dan mengarahkan tangan tunanetra ke sandaran kursi. Kemudian, tunanetra merabanya dan melanjutkan memeriksa ke bagian yang akan didudukinya. Tanpa melepaskan kontak dengan kursi, tunanetra menempelkan dirinya dan duduk di kursi. Duduk di kursi dengan meja. Pendamping membawa tunanetra mendekati kursi dan mengarahkan tangan tunanetra ke sandaran kursi dan tangan satunya pada pinggiran meja. Tangan tunanetra yang memegang sandaran kursi menarik kursi keluar dari bawah meja sehingga ada jarak yang cukup dengan meja. Lalu merabanya dilanjutkan dengan memeriksa bagian yang akan diduduki. Setelah tunanetra duduk, kemudian mengecek posisi duduknya lurus dengan meja. Caranya, mengedepankan tangannya untuk menelusuri meja dan meraba ke bagian atas meja. Teknik perlindungan diri. 1. Teknik upper hand. Tangan kanan atau kiri diangkat ke depan setinggi bahu dan menyilang badan. Siku membentuk sudut 120 derajat. 2. Teknik lower hand. Tangan kanan atau kiri diluruskan ke bawah dengan posisi menyilang. Posisi tangan rileks atau dalam keadaan lentur dan punggung tangan menghadap ke depan. 3. Teknik kombinasi upper hand dan lower hand. Teknik kombinasi upper hand dan lower hand dapat dikombinasikan dan digunakan secara bersamaan. 4. Teknik trailing. Lengan kanan atau kiri diluruskan mendekati tembok dengan jari-jari tangan dibengkokkan secara lemas. Jari kelingking dan jari manis menempel di tembok, kemudian posisi siku menempel pada bagian badan atau pinggang. 5. Teknik menentukan arah. Teknik ini digunakan untuk menuju suatu arah atau sasaran secara tepat dengan menelusuri pinggiran meja atau objek apapun. Dengan menggunakan teknik trailing atau kombinasi lower hand dan upper hand sesuai dengan kondisi ruangan, tunanetra dapat menentukan arah dengan permukaan rata dari objek-objek yang ditemuinya sebagai media orientasi mobilitas. Enam. Teknik search pattern. Teknik berjalan mandiri tanpa tongkat dengan teknik search pattern. Tunanetra yang sudah terbiasa dengan lingkungannya akan dengan mudah berjalan dan menemukan objek untuk kemudian mencari pola dengan teknik search pattern menuju suatu tempat. 7. Teknik mencari benda jatuh. Jika benda yang jatuh menggelinding, dengarkan terlebih dahulu akhir benda jatuh itu berada. Kemudian, tunanetra menghadapkan badannya ke suara berakhir, mendekati, lalu berjongkok untuk mulai mencari. Jika benda yang terjatuh tidak jauh dari jangkauan tunanetra, maka caranya berjongkoklah kembali dan mulai mencari dengan meraba permukaan lantai dari dekat kaki sampai melebar ke sekitar kaki. Apabila benda yang jatuh belum ditemukan, hendaknya tunanetra melangkah ke depan dan mencari kembali. Teknik penggunaan tongkat.
Ada dua jenis tongkat yang biasanya digunakan tunanetra. Yang pertama ada tongkat lipat, kemudian yang kedua ada tongkat payung. Tongkat payung ini memiliki beberapa bagian. Yang paling atas ini ada dop. Karena tongkat payung ini berbentuk seperti pipa, maka dop ini fungsinya untuk menutup bagian pipa tersebut. Kemudian ada bagian hook, ini bagian lengkung. Kemudian ada bagian grip yang warna hitam, ini biasanya untuk tempat memegang tongkat. Kemudian ini ada warna merah, ini namanya reflektor. Stiker warna merah ini akan menyala jika terkena cahaya. Dan bagian bawah ini namanya tip. Yang kedua ini tongkat lipat. Tongkat lipat ini terdiri atas beberapa bagian. Yang paling atas ini namanya kruk atau tali tongkat. Kemudian ini ada grip yang warna biru. Ini untuk tempat kita memegang tongkat. Kemudian ini ada reflektor, itu stiker berwarna merah. Stiker ini akan menyala jika terkena cahaya. Kemudian bagian paling bawah namanya tip. Teknik memegang tongkat. Buka tali pengikat dan luruskan posisi tongkat. Masukkan tali pengikat ke pergelangan tangan. Pastikan menggenggam tongkat dengan posisi jari telunjuk sejajar dengan tongkat. Gerakan tongkat membentuk pola busur. Usahakan posisi siku berada di pinggang dan ketiak. Tidak dibuka ketika mengayunkan tongkat. Teknik berjalan dengan pendamping awas. Ketika tunanetra merasa nyaman berjalan dengan pendamping awas, ia dapat melipat tongkatnya dan berjalan dengan pendamping awas. Tunanetra bisa berjalan sambil memegang tongkat dan berdiri tegak lurus ataupun diagonal. Teknik melewati pintu tertutup. Ketika sampai di depan pintu, tunanetra mengobservasi pegangan pintu untuk mengetahui posisi membuka pintu, didorong atau ditarik. Dengan posisi yang tepat, tunanetra dapat melewati pintu tertutup dengan baik. Teknik berbalik arah. Tunanetra bergerak dengan menggunakan tongkat, mendekati suatu benda dan berbalik arah untuk melakukan perjalanan mengikuti garis lurus. Pada posisi ini, tunanetra berdiri tegak dengan menyentuh benda di depannya dan berbalik menghadap lurus ke arah depan. Teknik satu sentuhan. Teknik ini digunakan ketika tongkat menyentuh permukaan kasar dengan satu jenis yang sama. Berjalan dilakukan berirama, di mana ujung tongkat dan kaki jatuh bersamaan pada sisi yang berlawanan. Teknik dua sentuhan. Teknik ini digunakan ketika tongkat menyentuh dua permukaan yang kasar seperti jalan beraspal dan trotoar. Teknik menggeser atau slide. Prosedur teknik ini sama dengan teknik sebelumnya, hanya saja dengan permukaan yang halus. Ujung tongkat hanya digeserkan saja ke kiri dan ke kanan pada permukaan jalan. Teknik naik tangga. Pastikan ketika tongkat menyentuh pinggiran anak tangga, posisi kaki pada pinggiran anak tangga. Ketika naik tangga, tongkat diangkat berada satu langkah di atas anak tangga. Hingga pada akhir permukaan yang rata, posisi tongkat sebaiknya menyilang. Teknik turun tangga. Ketika hendak turun tangga, pastikan tongkat telah menyentuh pinggir tangga dan kaki merasakan tekstur. Langkah kaki menuruni anak tangga. Tongkat berada satu langkah di bawah anak tangga hingga menemukan permukaan yang rata.
Trailing tongkat dengan teknik diagonal. Tunanetra berjalan secara mandiri di ruangan yang sudah dikenal, memegang tongkat dengan posisi menyilang tubuh dan berada 1 atau 2 inci berada di bagian luar bahu yang berlawanan. Trailing dengan teknik sentuhan. Tunanetra yang sudah familiar dengan lingkungannya dengan mudah untuk menggunakan tongkat dengan teknik trailing yang dikombinasikan dengan teknik sentuhan sesuai dengan tekstur yang dilaluinya. Teknik menemukan objek. Ketika tunanetra menuju suatu tempat dan menemukan objek, yang dilakukan adalah menelusuri dan mengobservasi objek yang ditemui untuk kemudian melakukan kegiatan yang sesuai dengan objek tersebut. Demikian video dari kami. Terima kasih.